Selamat datang, para pendengar yang haus akan misteri dan kebenaran yang tersembunyi. Hari ini, kita akan menyelami sebuah fenomena akustik yang telah membingungkan ilmuwan dan mengganggu ribuan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Ini adalah kisah tentang The Hum, sebuah dengungan misterius yang tak terlihat, namun sangat nyata bagi mereka yang merasakannya. Bayangkan sebuah suara yang tak pernah berhenti, sebuah getaran frekuensi rendah yang meresap ke dalam tulang Anda. Suara ini bukan ilusi, melainkan sebuah realitas yang dilaporkan dari berbagai penjuru bumi, dari kota-kota besar hingga pedesaan terpencil. The Hum adalah sebuah teka-teki global yang menanti untuk dipecahkan. Apa sebenarnya The Hum itu? Deskripsi yang paling umum adalah dengungan frekuensi rendah yang konstan, seringkali digambarkan mirip suara mesin diesel yang jauh. Beberapa orang bahkan menyamakannya dengan getaran subwoofer yang terus-menerus, sebuah resonansi yang terasa lebih dari sekadar terdengar. Suara ini memiliki karakteristik unik dalam cara ia dirasakan. Kebanyakan pelapor menyatakan bahwa The Hum paling terasa saat berada di dalam ruangan, seolah dinding dan struktur bangunan memperkuat atau memerangkap gelombangnya. Fenomena ini juga cenderung lebih intens pada malam hari, ketika kebisingan latar belakang dari aktivitas sehari-hari mereda. Namun, The Hum bukan sekadar gangguan kecil. Bagi mereka yang terpengaruh, dampaknya bisa sangat merusak kualitas hidup. Banyak individu melaporkan bahwa dengungan ini sangat mengganggu, menyebabkan stres dan kecemasan yang signifikan. Keluhan fisik juga sering menyertai pengalaman The Hum. Sakit kepala yang persisten, pusing, dan bahkan mual adalah gejala umum yang dilaporkan oleh para penderita. Lebih jauh lagi, dengungan yang tak henti ini seringkali menyebabkan gangguan tidur yang parah, merampas istirahat yang sangat dibutuhkan. Bayangkan hidup dalam kondisi di mana telinga Anda terus-menerus diserang oleh suara yang tak terlihat. Ini adalah realitas pahit bagi ribuan orang yang terjebak dalam cengkeraman The Hum, mencari jawaban dan kelegaan dari penderitaan mereka. Fenomena The Hum bukanlah hal baru. Laporan pertama yang terdokumentasi mengenai dengungan misterius ini telah muncul sejak tahun 1950-an, menandakan bahwa ini adalah masalah yang telah ada selama beberapa generasi. Sejak saat itu, laporan terus bermunculan dari berbagai belahan dunia, membentuk pola yang menarik perhatian para peneliti. Meskipun telah ada selama puluhan tahun, The Hum masih menjadi subjek penelitian dan spekulasi yang luas. Berbagai disiplin ilmu, mulai dari akustik hingga neurologi, telah mencoba untuk memahami asal-usulnya. Namun, hingga saat ini, penyebab pasti dari The Hum masih belum diketahui secara pasti. Ini adalah salah satu misteri ilmiah yang paling gigih, sebuah anomali yang menolak untuk dipecahkan. Setiap teori yang diajukan tampaknya memiliki celah, setiap penjelasan meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Statusnya sebagai teka-teki yang belum terpecahkan hanya menambah daya tarik dan urgensi untuk menemukan kebenarannya. Dalam upaya untuk memahami The Hum, berbagai teori telah diajukan, masing-masing mencoba menjelaskan asal-usul suara misterius ini. Mari kita selidiki beberapa hipotesis paling menonjol yang telah dipertimbangkan oleh para peneliti dan spekulan. Salah satu teori yang paling sering dibahas adalah pencemaran industri. Gagasan ini menyatakan bahwa The Hum mungkin berasal dari aktivitas industri berat, seperti mesin-mesin besar, pabrik, atau bahkan transmisi energi listrik.
Getaran frekuensi rendah dari peralatan ini bisa saja merambat melalui tanah atau udara, menciptakan dengungan yang dirasakan. Namun, teori ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Jika the hum murni berasal dari industri, mengapa hanya sebagian kecil orang yang dapat mendengarnya? Selain itu, laporan the hum juga datang dari daerah-daerah yang jauh dari pusat industri, di mana tidak ada sumber kebisingan industri yang jelas. Ini menunjukkan bahwa penyebabnya mungkin lebih kompleks daripada sekadar polusi suara. Teori lain yang menarik adalah komunikasi militer. Beberapa spekulan berpendapat bahwa the hum bisa jadi merupakan efek samping dari sistem komunikasi militer frekuensi rendah. Sistem semacam itu, seperti yang digunakan untuk komunikasi bawah laut dengan kapal selam, dapat menghasilkan gelombang suara yang merambat jauh. Meskipun secara teknis mungkin, bukti pendukung untuk teori ini masih sangat terbatas. Tidak ada konfirmasi resmi dari pihak militer manapun, dan menghubungkan setiap kasus the hum dengan aktivitas militer tertentu terbukti sulit. Ini tetap menjadi spekulasi yang menarik, namun belum terbukti. Aktivitas geofisik juga telah dipertimbangkan sebagai kemungkinan penyebab. Teori ini mengusulkan bahwa the hum mungkin terkait dengan fenomena alam seperti gempa bumi mikro, aktivitas vulkanik yang tidak terdeteksi, atau bahkan gelombang laut yang kuat. Getaran dari peristiwa-peristiwa ini bisa saja menghasilkan resonansi frekuensi rendah. Namun, seperti teori lainnya, ada keterbatasan. Tidak ada bukti kuat yang secara konsisten menghubungkan laporan the hum dengan aktivitas geofisik tertentu. Meskipun bumi terus-menerus bergetar pada frekuensi rendah, tidak ada korelasi langsung yang ditemukan antara getaran alami ini dan pengalaman the hum yang dilaporkan. Kemudian, ada teori yang mengalihkan fokus dari sumber eksternal ke dalam diri manusia itu sendiri, telinga manusia atau fisiologis. Hipotesis ini menyatakan bahwa the hum mungkin merupakan fenomena fisiologis yang terjadi di dalam telinga atau sistem pendengaran individu. Salah satu contoh yang sering disebut adalah tinnitus, kondisi telinga berdenging yang dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa the hum bisa jadi merupakan respons unik terhadap frekuensi rendah yang tidak dapat didengar oleh semua orang. Setiap individu memiliki ambang pendengaran yang berbeda, dan mungkin ada sebagian kecil populasi yang sangat sensitif terhadap gelombang suara frekuensi sangat rendah yang tidak terdeteksi oleh mayoritas. Ini akan menjelaskan mengapa hanya sebagian orang yang melaporkannya. Terakhir, ada teori yang mengarah pada aspek psikologis. Beberapa peneliti menyarankan bahwa the hum mungkin merupakan fenomena psikologis, setidaknya sebagian. Stres, kecemasan, atau faktor psikologis lainnya dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap suara atau bahkan memicu sensasi auditori yang tidak memiliki sumber eksternal yang jelas. Meskipun ini tidak berarti bahwa the hum adalah semua di kepala seseorang, faktor psikologis dapat memperburuk atau mengubah pengalaman. Persepsi selektif atau fokus berlebihan pada suara latar belakang yang normal juga bisa menjadi bagian dari penjelasan. Namun, ini tidak sepenuhnya menjelaskan konsistensi deskripsi suara di antara para pelapor yang berbeda. Setiap teori ini menawarkan potongan teka-teki, namun tidak ada yang sepenuhnya menjelaskan kompleksitas the hum. Ini adalah bukti betapa sulitnya mengidentifikasi penyebab tunggal untuk fenomena yang begitu beragam dan sulit dipahami ini.
Untuk lebih memahami dampak dan penyebaran The Hum, mari kita lihat beberapa kasus terkenal yang telah menarik perhatian publik dan peneliti. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana fenomena ini dapat memengaruhi komunitas secara signifikan. Salah satu kasus paling terkenal adalah The Hum of Bristol di Inggris. Pada tahun 1970-an, ribuan penduduk di kota Bristol mulai melaporkan adanya dengungan mengganggu yang tak henti-hentinya. Keluhan membanjiri pihak berwenang, dan banyak yang menderita gangguan tidur serta masalah kesehatan lainnya akibat suara tersebut. Meskipun penyelidikan ekstensif dilakukan, termasuk penggunaan peralatan pendeteksi suara canggih, sumber pasti dari dengungan Bristol tidak pernah ditemukan. Kasus ini menjadi contoh klasik dari The Hum yang memengaruhi populasi besar tanpa penjelasan yang memuaskan. Di sisi lain Atlantik, The Taos Hum di New Mexico, Amerika Serikat juga menjadi legenda. Sejak awal 1990-an, banyak penduduk di kota kecil Taos melaporkan mendengar dengungan frekuensi rendah yang misterius. Seperti di Bristol, suara ini paling sering terdengar di dalam ruangan dan pada malam hari. The Taos Hum telah menjadi subjek studi oleh berbagai lembaga, termasuk Universitas New Mexico dan bahkan Kongres AS. Meskipun beberapa teori telah diajukan, mulai dari aktivitas seismik hingga proyek rahasia pemerintah, tidak ada konsensus yang tercapai mengenai penyebabnya. Kasus Taos ini terus menjadi salah satu misteri akustik paling terkenal di dunia. Kedua kasus ini, Bristol dan Taos, menunjukkan bahwa The Hum bukanlah fenomena terisolasi. Ini adalah masalah yang dapat memengaruhi komunitas secara luas, menyebabkan penderitaan nyata bagi mereka yang merasakannya. Kisah-kisah ini menggarisbawahi urgensi untuk menemukan jawaban. Setelah menjelajahi berbagai aspek The Hum, dari karakteristiknya yang mengganggu hingga teori-teori yang mencoba menjelaskannya, satu hal menjadi sangat jelas. Penyebab pasti dari The Hum masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. Ini adalah salah satu teka-teki ilmiah paling menarik di zaman kita. Meskipun telah ada penelitian dan spekulasi selama puluhan tahun, kita masih jauh dari pemahaman yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan. Kita membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan ahli akustik, neurolog, psikolog, dan geofisikawan untuk bekerja sama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena The Hum secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat berharap untuk menemukan solusi yang efektif bagi ribuan orang yang terpengaruh oleh dengungan yang tak henti ini. Mereka berhak mendapatkan kelegaan dari penderitaan mereka. Implikasi dari The Hum lebih luas dari sekadar suara yang mengganggu. Ini adalah pengingat yang kuat akan kompleksitas dunia di sekitar kita dan misteri yang belum terpecahkan yang masih menunggu untuk diungkap. Ini menunjukkan bahwa bahkan di era informasi ini, masih ada fenomena yang menantang pemahaman kita. The Hum adalah panggilan untuk rasa ingin tahu, sebuah undangan untuk terus bertanya dan mencari kebenaran. Mungkin suatu hari nanti, kita akan dapat mengungkap rahasia di balik dengungan misterius ini, membawa kedamaian bagi mereka yang menderita, dan menambah babak baru dalam buku pengetahuan manusia. Sampai saat itu, misteri ini tetap ada, berbisik di telinga mereka yang mendengarnya.